Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan ini akan membahas tema apakah non-muslim bisa masuk surga, ya, kurang lebih begitu bahasan kita, ya. Ini untuk menanggapi apa yang berusaha untuk disiarkan, ya, disosialisasikan bahwa kita tidak boleh monopoli surga, kita tidak boleh fanatik, kita tidak boleh radikal, dianggap radikal kalau ingin masuk surga sendiri. Maksudnya hanya orang Islam yang masuk surga, yang lain tidak. Ini lanjutan dari kajian yang lalu. Yang lalu pengertian ummatan wasaton, umat pertengahan. Kesimpulan kajian yang lalu, jadi umat yang pertengahan bukan berarti umat yang pegang agamanya setengah-setengah. Ya nggak kuat-kuat amat lah, kendor. Ya, berarti intinya nggak taat-taat betul lah sama Allah. Itu jauh dari maksud syariat. Ummatan wasatan adalah orang yang taat kepada Allah seperti para sahabat, khususnya Rasul sebagai contohnya, ya, karena ayat ini turun kepada mereka, kepada Rasul yang para sahabat sudah ada ketika itu. Wa ja'alna kadza wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sekarang, ya, menanggapi keyakinan sebagian kalangan ada orang-orang non-Islam yang masih akan masuk surga. Pertama kita bahas dulu, ya, istilah surga itu bahasa yang kita pakai, tapi dalam bahasa Al-Quran adalah al-jannah. Jannah arti aslinya adalah taman. Tapi taman yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang beriman itu taman dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, yang penuh kenikmatan, jannatun na'im. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u, bergegaslah cepat-cepat, ila maghfiratin, menuju ampunan. Berarti kalau cepat-cepat supaya diampuni itu minta ampun kepada Allah, tinggalkan semua dosa dan sesali semua kesalahan, artinya taubat. Cepat-cepat datang kepada Allah, meninggalkan dosa dan beramal soleh. Wasari'u ila maghfirah, maka diampuni oleh Allah. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga yang meliputi yang luasnya meliputi langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Kalau mau kita pakai bahasa singkat, orang yang bertakwa adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan siapa al-muttaqin itu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang berinfak, berusaha berinfak sesuai dengan kemampuan. Kalau lapang sesuai dengan kelapangannya. Ketika sempit, ketika susah juga dia tetap berinfak sesuai dengan keadaannya. Fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaidha, ya, menahan diri dari marah. Semarah apapun tetap dia ingat Allah. Ini dimarah Allah, enggak cara marah macam ini. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Itu orang yang takwa yang akan mendapatkan surga. Surga disediakan untuk orang-orang yang takwa. Di ayat lain ada ciri-ciri lain yang semuanya adalah kebaikan. Intinya orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dan membuktikan imannya itu dengan ketaatan kepada Allah, beramal soleh. Ini kalau tidak bertakwa nggak akan masuk surga. Maka para ulama membuat tingkatan takwa. Takwa itu ada dua tingkatan. Pertama, tingkat takwa orang yang menjauhi, yang melaksanakan seluruh perintah yang wajib,
menjauhi seluruh yang haram. Tingkat pertama. Tingkat kedua yang lebih tinggi, melaksanakan yang wajib juga yang sunat, menjauhi yang haram juga yang makruh, berusaha untuk dekat kepada Allah. Sesungguhnya kalau ingin dirinci, maka tingkatan iman itu bermacam-macam. Secara garis besar itulah. Ada yang cukup dengan yang wajib saja, barangkali karena ada hadis begini. Seorang Arab datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma kataballahu alayya minas salah." Rasul, salat yang wajib untukku apa? Mana salat yang wajib untuk kami? As-salawatul khamsah, kata Nabi, salat yang 5. Wa ma kataballahu alaina minas siyam. Apa pula kewajiban kami untuk puasa? Mana yang wajib dari puasa? Shaumu Ramadan, kata Nabi. Illa an tatawwa syai'an, kecuali kalau mau beramal lebih, tatawu. Ya, ingin melakukan yang sunat silahkan. Salat juga begitu, illa an tatawwa syai'an. Yang wajib cuma 5. Kalau puasa cuma Ramadan. Kemudian apa yang wajib atas kami tentang zakat? Kata Nabi, sebagaimana telah ditentukan oleh syariat. Ya, panjang kalau disingkat, tapi panjang kalau diceritakan. Nabi menjawab sebagaimana telah ditentukan. Artinya dia tahu sebenarnya. Atau Nabi mengajarkan sudah. Lalu laki-laki ini bilang, demi Allah saya tidak akan mengurangi, tidak akan menambah. Saya akan lakukan sesuai dengan kewajiban itu. Maka Nabi bilang, kalau dia benar, dia masuk surga. Kalau menjalankan kewajiban, menjauhi yang haram, insya Allah sudah masuk surga. Itu minimal. Seorang takwa itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang pernah kita bahas, ayat 62 surat Al-Baqarah, boleh dibuka lagi. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan sabiin. Siapa itu sabiin? Kalau Yahudi tadi ya, sudah banyak dijelaskan. Mereka adalah ahlul kitab, beriman kepada para nabi sampai kepada Nabi Musa saja. Nabi Isa tidak diimani. Nah, Nasara begitu juga, beriman kepada para nabi ya, tapi Nabi Muhammad tidak diimani. As-sabiin bermacam pendapat ulama. Ada yang menganggap mereka orang yang bertauhid tapi ibadahnya mau-maunya mereka saja karena mereka tidak punya syariat. Yang penting berbuat baik. Baik menurut inisiatif mereka saja. Ada juga yang menyatakan dia bertauhid tapi menyembah bintang. Ya, nasib mereka sandarkan kepada bintang. Mungkin ada rumus-rumus tentang bintang ini. Ya, itu dikaitkan dengan sikap mereka. Wallahu a'lam, tetapi mereka disebutkan adalah was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa amila salihan, dan beramal soleh. Kalau Yahudi, Nasara, sabiin, amal solehnya jelas bukan Al-Quran, ya kan? Al-Quran ini kaum muslimin. Wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka balasan dari Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan merasakan takut dan tidak pula akan bersedih hati. Ayat ini dipahami oleh sebagian orang, wah kalau gitu Yahudi Nasara bisa masuk surga. Mereka akan tenang, dapat ganjaran dari amal soleh mereka. Nah, ini sudah kita bahas bahwa ayat ini dimaksudkan bukan Yahudi Nasara untuk sekarang atau setelah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walladzi nafsi Muhammad biyadihi, demi yang jiwa, demi zat, demi Allah yang diri Muhammad ada dalam genggaman kekuasaannya, la yasma'u bi ahadum min hadhil ummah, tidaklah mendengarkan perkataanku, dakwahku dari umat ini, dari umatku ini, jadi orang setelah aku ini, Yahudiyun wala Nasraniyun,
baik dia Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamutu, sampai dia mati, walam yu'minu bima ursiltu, dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yang aku diutus dengannya. Dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia penduduk neraka. Jadi setelah dakwah Rasul, ahlil kitab yang tidak beriman, mereka akan masuk neraka. Inilah yang dimaksud oleh Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, hadis riwayat Muslim tadi. Nabi bersumpah, demi Allah, dari umatku ini yang telah sampai dakwah kepada mereka tapi mereka tidak beriman, tidak akan masuk surga. Di hadis lain, tidak akan mencium bau surga. Ya, mencium bau surga aja tidak. Ini apa ini? Nah, bisa kelihatan. Belum kecium tapi sudah kelihatan. Surga wangi, makanannya lezat, dari jauh sudah tercium harumnya. Begitu juga neraka, dari jauh sudah terasa panasnya. Tapi kalau tidak mencium masuk surga, nggak bakal masuk. Dia nggak akan masuk surga. Artinya setelah dakwah Rasul dan mereka telah mendengarkan risalah Rasul ini disampaikan, tidak beriman, mereka akan masuk neraka. Dan ayat 62 surat Al-Baqarah tadi yang menceritakan orang-orang dari ahlil kitab Yahudi, Nasara, Sabi'in yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal soleh, akan mendapatkan pahala. Ini terkait dengan pertanyaan Salman Al-Farisi. Ya, dia berbelajar dengan para pendeta sebelum Islam. Dari satu pendeta, ya, sudah memberitakan ini sudah tidak lama lagi saat kenabian seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ciri-cirinya begini-begini diajarkan oleh gurunya. Ya. Carilah dia nanti di tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Meninggal, pindah lagi kepada pendeta lain. Juga sama, karena kitab yang mereka pegang sama. Nama Nabi Muhammad sudah tertulis dalam Taurat dan Injil, sebagaimana Allah nyatakan. Wa idh qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian, musaddiqan, membenarkan lima baina yadayya, yang ada sekarang ini, minat Taurat. Taurat ini benar. Tugas saya menyampaikan Taurat ini kepada Bani Israel. Wa mubasyiran, yang juga memberikan berita, kabar, bi rasulin, dengan seorang rasul yang akan datang, ya'ti min ba'di, sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad ini bisa diartikan sangat terpuji. Tetapi Nabi sendiri menyebut ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana muhi. Saya Ahmad, saya Muhammad, saya muhi. Ana khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya penutup nabi-nabi, tidak ada nabi setelah saya. Ya. Nanti kalau Ustadz Ali ngaku nabi, jangan dipercaya. Karena tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis baterai apa? Kalau ini kedengaran? Kita teruskan. Kemudian ternyata para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan syariat Islam. Ingat ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Setelah bangun Ka'bah, minta supaya amalnya diterima, dia berdoa, ya Allah, jadikan kami dua orang muslim. Jadi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim agama adalah Islam.
Orang Islam disebut muslim. Jadikan kami muslimain. Yang hakiki seorang muslim itu adalah yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sudah kita bahas, ketika orang Yahudi menyatakan Yahudi benar, orang Nasara mengatakan Nasara benar, Allah memerintahkan, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, Ibrahim itu orang yang agamanya hanif, bersih, dia bukan musyrik. Di akhir juz pertama, Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim, Ya'qub berpesan pada anak-anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Hai anak-anakku, Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Diterjemahkan dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Ya, muslim adalah menyerahkan diri kepada Allah. Agama Islam agama yang mengajar kita untuk menyerahkan diri kepada Allah. Bagaimana penyerahan kita? Taat dengan perintah, menjauhi larangan. Maka semua agama adalah Islam. Itulah sebabnya Allah katakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran. Ayat berapa Ustaz? Cari sendiri. Kalau yang ayat 85 juga, wa may yabtaghi ghairal islam madina, yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kesimpulannya, non muslim tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang menyebarkan pemikiran ini, kekhawatiran palsu, sebenarnya mereka tidak khawatir, tapi mereka menumbuhkan perasaan khawatir kepada orang-orang muslim yang awam. Oh iya juga ya, kalau terlalu fanatik menyatakan cuman kita yang masuk surga, nanti kita berantem sama orang lain. Nah, sejarah membuktikan tidak demikian. Apakah Rasulullah berperang karena dia menyatakan Islam? Tidak. Tapi karena penolakan orang lain. Islam tidak mengajarkan itu. Kepada orang-orang non-muslim, kita tetap berbuat baik. Coba lihat surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8. Kita disuruh berbuat baik, berbuat adil selama mereka berbuat baik. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari negerimu, antabarruhum, untuk kamu berbuat baik dengan mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil. Ya, jadi kekhawatiran nanti kalau kita merasa cuman orang Islam yang masuk surga, lalu kita akan mengklaim orang lain ahli neraka, kafir, lalu terjadi pertikaian. Nggak ada perintah dalam agama kalau lewat orang kafir, kafir, nggak ada. Itu adalah akidah kita, keyakinan kita. Kalau ketemu, boleh kita berbuat baik, mau kemana? Ya. Kalau ditanya kita jawab dengan baik. Dia jual kita beli, boleh. Dia beli kita jual. Dalam urusan dunia kita boleh muamalah dengan mereka. Jadi kekhawatiran yang disebarkan itu seolah-olah kalau kita berkeyakinan hanya muslim yang masuk surga, ini akan merusak persatuan, merusak kebersamaan, itu keliru. Karena ajaran Islam ajaran yang sempurna, mengajarkan akidah yang tegas, tetapi juga mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Maka Nabi di Madinah bisa bekerja sama dengan orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang musyrik, dan
mempertahankan Madinah bersama-sama. Perjanjian itu selama dipegang, mereka dilindungi. Man adza dzimmiyan, yang mengganggu mereka non muslim, faqad adzani, berarti mengganggu aku. Kalau sudah terikat perjanjian, terikat dengan kerjasama, kita damai, tidak ada masalah. Maka di negeri yang mayoritas Islam, pasti yang lain terlindungi. Ya, apalagi penguasanya seorang muslim yang ngerti dengan Islam. Maka disebutlah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Jadi memang ada orang-orang yang ingin menghembuskan, kalau orang taat, kalau orang berpegang kepada Islam dengan kuat, ini radikal, intoleran. Nah, apalagi kalau bahasanya agak keras. Ya, soal bahasa itu kan orang beda-beda. Ada yang ngomongnya lembut, ya. Gimana? Nah, bawaannya begitu. Kalau orang Batak biasanya tegas gitu kan. Tapi hatinya baik. Kan begitu. Nah, orang Jawa karena adatnya begitu, pripun kabare? Nah, halus. Orang yang di pantai banyak dengar ombak, kalau nggak keras ngomongnya nggak tuh. Oh, ya. Jadi sering suaranya tinggi. Ada tradisi, ada orang yang ceramah suaranya keras, tapi lihat apa yang disampaikannya. Ya, ada pula yang lembut. Nah, hadirin yang berbahagia, bahwa kesimpulan yang kita dapat, pertama, surga atau jannah itu disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman, taat kepada Allah, dan ketaatan seorang kepada Allah diukur dari pelaksanaan syariat, perintah-perintah Allah. Kalau bukan perintah Allah yang dilaksanakan, itu bukan taat kepada Allah. Maka Allah katakan, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa antawallaitum, jika kalian berpaling, maka Rasul itu cuma menyampaikan saja, kalian yang akan masuk neraka. Nah, hadirin yang berbahagia, kemudian apa agama para nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita pastikan tidak ada agama selain Islam, karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pesan Nabi Ibrahim kepada anak cucunya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali sebagai muslim, sebagai orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah pilihkan itu sebagai agama kalian. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga Yakub, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Apakah kalian menjadi saksi? Apa kalian mengetahui bagaimana Yakub menjelang ajalnya? Idh qala li bani, ketika dia kumpulkan anak cucunya, berkata kepada mereka, apa yang kalian akan sembah setelah ayah mati nanti? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Di dalam doanya Nabi Ibrahim juga, wa ana awwalul muslimin, dan saya termasuk orang yang golongan pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim. Inna dina indallahil Islam. Jadi tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Kalau ada non muslim yang masuk surga, itu hanyalah karena ketidaktahuan mereka itu dari umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama para nabi sebelum Rasul tidak dijamin kelestariannya. Taurat, ya, begitu Nabi Musa sudah meninggal, langsung mereka merubah-rubahnya. Nabi Musa masih hidup saja mereka sudah minta dibikinkan berhala, bikin patung. Masih hidup Nabi Musa, ya Musa, bagus juga kita ibadah macam begitu. Sudah diajak untuk melakukan kemusyrikan. Apalagi sudah meninggal, syariatnya dirubah-rubah, sehingga dalam kitab itu ada kejanggalan. Masa iya Allah itu nyesel bikin manusia? Allah nyesel bikin manusia, ternyata manusia ini banyak yang ingkar. Ya, kalau Allah itu pengen manusia ini nggak ingkar, dibuat saja nggak ingkar. Dalam Al-Quran, lau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau,
Semua yang ada di muka bumi ini beriman semua. Tapi bukan itu maunya Allah. Ya, surat Yunus ayat 99 ya. Kalau Allah mau semua yang ada di muka bumi ini beriman. Kok jadi Allah nyesel karena manusia ingkar? Terus ada adegan Allah umpet-umpetan dengan Adam. Siapa di balik pohon itu? Kok pakai tanya? Ya kan? Ya. Ngapain ngumpet di situ? Nah, bahasanya lebih enak. Nah, ini di awal cerita di kitab Kejadian, pasti itu sudah ada perubahan-perubahan. Ya. Apalagi cerita yang bertentangan, kontradiksi antar kitab. Kitab itu sudah mengalami perubahan sehingga namanya sudah berubah, ajaran-ajarannya banyak yang hilang. Bahkan sedikit di antara mereka yang melakukan sholat, ibadah yang diajarkan para nabi mereka. Sudah berubah syariatnya. Tapi karena itu yang ada, mereka tetap ingin taat kepada Allah, maka amal soleh mereka diterima oleh Allah. Karena belum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah katakan, ya, mereka dari ahli kitab itu ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang ingin taat kepada Allah. Tapi karena mereka tidak tahu yang asli dulu yang mana, tapi apa yang tersisa itulah yang diamalkan sebaik-baiknya, mereka mendapatkan pahala dari amal mereka. Termasuk juga di antara mereka itu seperti Waraqah bin Naufal, ya, saudara dari Khadijah. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali, dibawalah ke tempat Waraqah, ya. Setelah istirahat dibawa tempat Waraqah, beliau meramalkan, oh ini seperti yang diterima oleh Musa dulu. Ini namus besar seperti yang pernah diterima oleh Musa. Alangkah bahagianya aku kalau bisa mendampingi saat dia diusir oleh kaumnya. Khadijah tanya, apakah dia akan diusir oleh kaumnya? Iya. Tidaklah seorang membawa seperti yang dibawa oleh Muhammad ini, kecuali dia nanti akan diusir oleh kaumnya. Jadi disakiti, dizolimi, dakwahnya ditolak oleh kaumnya, ya. Tapi Allah berikan kemenangan. Nah, hadirin yang berbahagia, karena tidak terpeliharanya syariat dulu, apapun yang mereka lakukan, kalau itu karena Allah, iman mereka kepada hari akhir, ya, kemudian mereka melakukan amal soleh sesuai dengan kemampuan mereka, maka Allah akan berikan ketentraman mereka. Nah, hadirin yang berbahagia, janji Allah kepada orang-orang yang beriman, dengan catatan imannya itu bukan sekedar percaya, tapi punya kekuatan untuk taat kepada Allah. Allah janjikan ketenangan, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini biasanya jadi penyakit umumnya orang. Khauf, rasa takut, ya. Yang punya duit takut kalau duitnya berkurang, kalau usahanya nanti bangkrut kayak mana, takut kalau saingannya nanti bisa menghabisi dia, takut kalau uangnya ini dapat korupsi, kalau ketahuan. Yang dagang takut kalau suatu saat ini orang beralih langganan dan sebagainya. Rasa khauf itu akan ada pada manusia, ya, dan itu akan dinetralisir ketika dia menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang gadis-gadis takut ini, apalagi yang sudah agak siang, artinya sudah agak umur. Nah, ini ya, bagaimana masa depan saya? Itu memang sudah ada yang lamar, tapi kayak mana nanti, kerjanya apa? Nah, ibu-ibu yang tua juga begitu. Anak-anak cucu saya nanti kalau saya mati nanti mau makan apa dan sebagainya. Rasa takut ini akan hilang karena imannya kepada Allah, dia menyandarkan diri kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti imannya yang benar, yang la khaufun alaihim, takut dengan masa depan, walahum yahzanun, ya. Nah, ini dengan masa lampau, dibebani kesedihan. Waduh, dulu kalau nggak begini begitu, dulu kalau saya terima itu saya PNS dulu tuh, dulu saya kalau ini, waduh gede gaji saya itu, dulu kalau mau sama si Anu, oh jadi orang sukses itu, dulu kalau saya nggak terima lamaran, udah nggak sengsara kayak begini saya. Karena dia beriman kepada Allah, itu sudah takdir Allah. Apa yang Allah gariskan itulah yang terbaik. Sekarang tugas kita memanfaatkan kesempatan
untuk sebaik-baiknya mencari nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Janji kalau imannya benar, ya, diiringi dengan kebenaran sesuai dengan konsep Islam atau konsep ilahiyah, maka iman ini akan bawa ketenangan. Kemudian janji Allah kepada orang-orang yang beriman akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan dikeluarkan dari persoalan-persoalan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dengan catatan imannya ini iman yang takwa, ya, yang dibuktikan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga janji Allah kepada orang-orang yang beriman akan digugurkan dosa-dosanya. Saya pernah khutbah, habis khutbah itu karena yang dibahas ini tentang dosa, tentang bahayanya ingkar kepada Allah. Rupanya si bapak ini ingat masa lalunya. Ya, setelah selesai khutbah, orang sudah pada pulang. Bapak ini nyegat saya di peluknya saya. Nak Muflis katanya. Dia panggil saya Nak Muflis. Dosa-dosa saya banyak. Apakah saya akan diampuni? Manusia memang tempatnya dosa, Pak, saya bilang. Tidak ada manusia yang nggak berdosa. Tapi Allah Maha Pengampun, saya bilang. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau orang bertobat kepada Allah. Allah katakan, hai hamba-hamba Allah yang melampaui batas, jangan putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi orangnya taat itu. Yang meluk saya itu orangnya taat, sholatnya jamaah terus ke masjid. Ya, sekarang sudah meninggal. Nah, tapi karena yakin bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia tidak didera oleh masa lalu. Itu sudah ketentuan Allah, sudah tobat, Allah pasti sudah terima. Tapi tadi itu mungkin karena teringat saja masa lampau. Kenapa enggak dari muda saya taat? Nah, itu sudah takdir itu. Nah, hadirin yang berbahagia, Allah janjikan ampunan. Kita semua tahu bahwa kita ini lemah, tapi sebagai orang-orang yang beriman berusaha untuk menutup kelemahannya, banyak ingat kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Allah akan ampuni. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Akan dibalasi amal baiknya. Tidak ada amal baik yang tidak dibalasi. Ibu senyum saja, apalagi istri senyum sama suami. Begitu pulang suaminya padahal terlambat nih. Udah nunggu-nunggu, ini sayurnya sudah dingin ini. Suami belum pulang juga. Begitu pulang, Mas, lambat amat. Ada apa sih? Masya Allah, tuh pahalanya gede itu, Bu. Sekarang kita nggak inget, karena seneng aja suaminya pulang, takut ada apa gitu, takut mampir tempat yang lain. Nggak taunya pulang senyum seneng, nggak taunya dicatat Allah senyum pada suami tadi, senyum sama tetangga, apalagi sodako, berbuat baik, menolong orang yang susah. Yu'zim lahu ajra, dia akan dapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan termasuk yang tidak teringat lagi, ternyata besar pahalanya. Wa yu'zim lahu ajra, dan balasan yang paling besar adalah mereka akan dimasukkan ke dalam surga, ke dalam jannah. Sementara orang-orang yang di luar Islam tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dalam pengertian orang yang tidak taat kepada Allah tidak akan dimasukkan ke dalam surga, karena surga atau al-jannah itu u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang takwa. Kemudian sebagai tambahan, sering dipersoalkan oleh ibu-ibu ini, Ustadz, banyak diceritakan di surga itu, di jannah itu nanti akan ada bidadari-bidadari. Kami dapat apa katanya? Ibu itulah bidadarinya. Maka suami-suaminya itulah yang mendampingi ibu. Ibu akan menjadi pemimpin bidadari, ya. Sementara suaminya itulah pendampingnya. Duh, gimana ya Ustadz, suami saya kayak gini ya. Nanti ya. Sama enggak dengan yang muda-muda itu? Oh, muda lagi. Muda lagi, semua umur 23 tahun. Ya, di surga itu ya, kurang lebih umur 22 tahun. Wildan mukhalladun, pemuda yang kekal mudanya.
nggak berubah. Kalau di sini sekarang muda, habis nikah ganteng, cantik, nanti tua keriput, ya. Nah, tapi di akhirat kekal mudanya. Yang perempuan seperti mutiara tersimpan, yang laki-laki pemuda tampan dan kekal mudanya. Nah, itulah pasangan-pasangan. Ya, azwajum mutahharah, pasangan yang suci. Kalau bagi laki-laki, perempuan, bagi perempuan adalah laki-laki. Dan di sana walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Di surga itu, di jannah itu, ya, bukan sembarang taman, tapi semua yang kamu inginkan disediakan. Walakum fiha ma tad'un, dan yang dijanjikan akan dipenuhi. Insyaallah juga Allah janjikan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini kita bisa meningkatkan amal, meningkatkan ketakwaan, khususnya di bulan Ramadan. Allah berikan kita kemampuan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa dan rangkaian ibadahnya. Dan jangan lupa menjadikan Ramadan bulan dakwah, menggerakkan keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajak ke masjid. Yang laki-laki diprogram untuk menjadi orang masjid, sholat berjamaah, ya. Yang lain terserah, artinya program yang lain terserah dijalankan. Yang penting itu baik. Jadi pengusaha, jadi militer, jadi dokter, silakan pilih sekolah, ya, tempat pendidikan yang bagus terserah. Tapi jangan lupa, karena semua itu akan berakhir dan tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pergi meninggalkan mereka, mereka lupa dengan Allah yang menciptakannya. Kita jadikan Ramadan ini bulan dakwah, sehingga orang-orang yang kita cintai juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.